Mungkin seperti apa sih di LPSK tadi ada seperti mungkin kegiatannya apa? Terkait psikologi ya, psikologi dan minta perlindungan untuk hukum. Nah, perlindungan ini terkait kasus yang sebelumnya teh atau seperti apa? Terusan teman-teman. Jadi memang ini bukan yang pertama teman-teman ketahui juga. Ini adalah kesekian kalinya Teknopi di sini. Jadi ini terusan dari kasus-kasus sebelumnya yang kemudian memang kebetulan pada tempo ini bermasalah dengan Pak HK ya. Jadi ini terusan dari kasus sebelumnya yang sekarang sampai di titik Pak HK gitu. Oke. Mungkin ada aduan apa terkait kasus yang ini ke LPSK? Aduannya apa? Ya, LPSK tentunya minta perlindungan hukum. Jika diperlukan ada perlindungan fisik ya, pengamanan secara permanen. Jika ada intimidasi, ada potensi-potensi yang dapat membahayakan klien kami, Novianti Pertiwi. Berarti sudah ada kayak semacam ancaman kah sehingga datangi LPSK? Ya, kita kan harus preventif ya, harus preventif. Artinya tidak harus terjadi dulu, baru kita melakukan perlindungan hukum. Karena ini lembaga negara, maka kami menyarankan kepada negara untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap berpotensi mendapat kejahatan secara fisik maupun psikis. Bang Nyoman, ada rasa khawatir apa sih terhadap kasus ini sendiri? Ya, kami sebagai pihak penasihat hukumnya Teknopi tentu akan memberikan yang terbaik, memperjuangkan seluruh hak hukumnya, baik posisinya sebagai pelapor maupun terlapor. Artinya dalam proses ini kami menganggap penting dan berguna Teknopi itu dapat perlindungan hukum dari beberapa lembaga termasuk LPSK pada hari ini. Mental Teknopi sendiri seperti apa dengan adanya kasus ini? Ini udah terlalu lama, 7 bulan. Kalau dibilang udah capek banget, dibilang sudah lelah, pastinya sudah lelah. Ditambah juga terlalu banyak dorongan, terus fitnahan, tuduhan. Ya, saya merasa ini sudah sangat keterlaluan. Jadi ya, makanya kita bisa perlindungan hukum. Dan cuma ada buzzer atau ada oknum dari pihak dia yang menyerang lewat WA atau medsos? Iya, sebenarnya sih. Ada, Iya, tapi kami belum sampaikan di tempat ini. Gimana? Nah, kami sudah serahkan kepada LPSK. Tenovi dengan laporan Pak HK yang di Polda Jatim seperti apa nih Tenovi meresponnya? Iya, kalau untuk laporan Pak HK ya di Polda Jatim bisa kami pertegas, kami sudah koordinasi dengan pihak Polda Jatim ya. Klien kami tidak dalam posisi terlapor. Jadi nama klien kami tidak tercatat dalam data terlapor di Polda Jatim gitu. Jadi tolong jangan menggiring opini bahwa klien kami adalah terlapor di Polda Jatim. Perihal yang di Jakarta seperti apa sih? Yang kemarin preskon kan terkait mungkin dia buka suara dan sampai Iya, membuka media. terkait preskon kemarin kami menghargai itu ya, karena memang itu hak hukumnya oleh Pak HK dan penasihat hukumnya. Tapi penting juga bagi kami buat edukasi masyarakat dijelaskan bahwa itu Undang-Undang ITE yang kemudian menyasar akun. Kita mendapatkan dari edaran media ya, LP itu tidak menyebut akun klien kami Pratiwi Novianti dan juga tidak menyebutkan nama klien kami Pratiwi Novianti gitu. Dan terlapornya di sana masih statusnya dalam lidik, jadi tidak disebutkan. Oke, dengan kan baru-baru ini juga katanya ada Gary masih mengurusi perusahaan yayasan, ini seperti apa nih Tenovi menanggapinya? Kabarnya kan karena ada preskon juga katanya. Mungkin dari Teknopi sendiri kan sudah bilang kalau dia sudah bukan ketua yayasan lagi. Iya. Gary tercatat sejak tanggal 13 Februari sudah bukan lagi ketua yayasan. Itu berdasarkan rapat luar biasa Dewan Pembina Yayasan yang mana perihalnya mengenai jawaban dari Kemensos dan juga Dinas Sosial terkait. Jadi itu yang kemudian dirapatkan dalam rapat luar biasa pembina yang memutuskan bahwa saudara Gary digantikan oleh pengurus lain yaitu saudara Tantowi. Berarti kalau misalkan dia ada membahas yayasan, ada konsekuensi hukum apa sih mungkin dari pihak yayasan, mungkin dari divisi? Iya, itu intern yayasan ya, pasti akan ada, tapi itu intern yayasan. Akan ada audit yang terkait dari kemarin?
Audit sudah berjalan. Audit sudah berjalan dari yayasan, sudah dari 2 minggu kemarin ya Pak. Sudah dari 2 minggu kemarin sudah berjalan, dan kita nanti akan menyerahkan audit itu karena memang audit itu dilakukan secara akuntan publik ya, secara terbuka, dan kami akan menyerahkan itu ke pihak-pihak terkait yang memerlukan itu. Bu, terkait yang uang 100 juta itu apakah ada kelanjutannya Bu? Terkait uang itu ya, kami sudah meminta klarifikasi terhadap saudara G. Itu sampai hari ini tidak ada jawaban. Gak ada jawabannya ini karena apa, dia menghilang atau udah dikontak atau seperti apa sih? Enggak, kami masih berkomunikasi dengan baik saudara G, tapi tidak dijawab ya. Di read tapi tidak dijawab. Untuk rencana melaporkan dia, ada rencana ke arah sana gak sih? Kemana? Untuk Ada rencana relawan laporan Sambal. nggak sih untuk melaporkan Gary? Nanti itu dalam rapat pengurus ya. Kalau memang pengurus merasa itu perlu, maka mungkin akan ada. Tapi kalau merasa ini sudah cukup, maka sudah cukup. Tenovi sendiri menyangka sih akhirnya bisa sampai seperti ini gitu kan, tadinya mungkin bersama-sama jadi terpisah gitu, cuman karena donasi. Seperti apa nih mungkin Tenovi? Gak ada yang nyangka, tapi tetap bersyukur apapun itu, berarti Allah sudah membukakan semua. Ada pesan jadi lebih selektif nggak sih buat teman yang terdekat? Lebih selektif lagi, enggak sih, karena saya percaya semua udah ketentuan, jadi nanti perjalannya waktu Allah akan membukakan baik buruknya manusia itu aja. Ada pesan nggak mungkin Tenovi buat Gary atau buat orang-orang yang mungkin menzolimi Tenovi? Stop framing pesannya. Oh ya, stop framing aja sih, jangan blame victim. Terus kita tuh, saya selalu bingung dengan statement orang yang awalnya deket sama saya, tiba-tiba dia nge-framing dengan bahasa yang dia kelola dan menyakiti orang lain, sedangkan saya aja tidak memberikan statement apapun terkait orang-orang tersebut, gitu aja. Oke, mungkin Bang Nyoman ada yang mau ditambahin? Ya, apa yang di framing dalam ruang publik itu kami memiliki bukti, artinya perbandingan terbalik. Jadi apa yang disampaikan dalam ruang publik oleh para kelompok-kelompok itu sangat tidak sesuai dengan fakta yang kami miliki. Tetapi kami tidak perlu melakukan satu counter attack ya, terkecuali menyalurkan melalui cara-cara hukum begitu. Betul. Oke, Ya, udah. gitu ya. Oke. Teman-teman. Terima kasih, Terima kasih Teh.